Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas MN22D. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anzenia Rahmawati. Nama saya Divasya Ananta. Nama saya Fani Rahmayanti. Nama saya Melanie Putri. Hari ini kita lagi ada di Kaiban Dimsum. Kami di sini akan melakukan wawancara pada UMKM ini. Wawancara ini kami lakukan untuk memenuhi tugas teori pengambilan keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sudah bersama owner dari Kaiban Dimsum. Sebelumnya selamat siang Bapak, terima kasih untuk waktunya karena sudah berkenan untuk diwawancarai oleh kami. Sebelumnya mungkin kami izin memperkenalkan diri lagi. Saya Anzenia. Saya Divasya Ananta. Saya Fani Rahmayanti. Saya Melanie Putri. Saya dia. Ya. Nah, mungkin Bapak langsung saja ya. Ya, Langsung saja pada pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh Divasya. Bapak izin bertanya, Ya. apa nama resmi dari usaha ini dan mengapa memilih nama Kaiban Dimsum? Kalau melihat dari pusatnya ya, karena sebetulnya ini kan franchise yang saya ambil dari Bandung. Kalau untuk nama PT-nya ada nama tersendiri, kalau untuk nama aslinya Kaiban Dimsum memang. Makanya setiap regional kota punya nama belakangnya tersendiri, itu sesuai kota yang dibukanya Kaiban di situ. Makanya untuk di Karawang spesifik Kaiban Dimsum Karawang seperti itu, karena memang basicnya dia franchise gitu, punya pusat di Bandung seperti itu. Kalau untuk nama. Untuk pertanyaan selanjutnya, kapan Kaiban Dimsum Karawang ini mulai beroperasi? Kalau buat Kaiban Dimsum Karawang itu beroperasi tahun lalu berarti 2023 ya, 2023 mulai beroperasi bulan Oktober. Kalau untuk pusat yang di Bandung itu Kaiban Dimsum sudah ada sejak 2018. Memulai di Bandung Kaiban Dimsum itu dimulai dari tugas kuliah. Tugas kuliah harus membuat bisnis usaha. Kebetulan pemilik Kaiban Dimsum memilih membuat perusahaan F&B, sampai akhirnya kok banyak peminatnya, sampai akhirnya dijadikan seserius sekarang. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi inspirasi atau motivasi Bapak untuk memulai bisnis ini? Nah, khusus untuk Kaiban Karawang ya. Untuk Kaiban Karawang ini memang kebetulan istri saya penikmat dimsum dan istri saya asli orang Karawang. Kalau main ke Karawang itu kok belum nemu dimsum pada waktu itu ya 2023 awal, kok belum nemu ya dimsum yang beneran dimsum gitu, yang memang asli sesuai dengan sejarahnya dulu. Kebanyakan dimsum-dimsum yang ada tanpa disterilkan suatu brand ya, kebanyakan masih dalam bentuk siomay ya gitu ya. Kalau saya melihatnya seperti itu, sampai akhirnya kita buka yuk di Karawang Kaiban Dimsum, kita kasih tahu ke publik Karawang bahwa ini loh yang beneran dimsum tuh kayak gini loh. Sausnya pakai chili oil, pakai mayones, bukan pakai saus biasa gitu ya. Awalnya dari situ, sampai akhirnya akhirnya berdirilah Kaiban Dimsum Karawang tahun lalu, yang sudah berjalan 1 tahun sekarang gitu.
pertanyaan selanjutnya, apakah ada konsep khusus yang diusung oleh Kaibun Dimsum? Sebenarnya enggak ya kalau konsep khusus. Karena Kaibun Dimsum itu udah jadi brand ya, udah jadi merek, udah terdaftar juga di HAKI dan lain-lain. Sebetulnya konsepnya lebih ke bagaimana saya, terutama di Karawang, menampilkan logo, menampilkan warna, menampilkan tema yang memang sesuai yang didaftarkan ke HAKI ya. Kalau kalian sudah tahu bahwa suatu merek dagang itu kan harus didaftarkan ya. Kebetulan Kaibun Dimsum mendaftarkan merek itu dengan warna putih, emas, dan hitam seperti itu. Jadi dari situ oke lah kita coba aplikasikan, sama sedikit-sedikit ada vintage-nya lah ya, untuk memberitahu bahwa memang dimsum ini makanan udah lama ya, tinggal lama sekali, aslinya dari Tiongkok sana gitu. Seperti itu sih kalau untuk temanya, tidak terlalu banyak bermain, yang pasti menyesuaikan sesuai dengan apa yang sudah didaftarkan identitas Kaibun Dimsum. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam produksi dan penjualan, Pak? Kalau untuk produksi, karena jatuhnya kan saya ngambil ke pusat di Bandung sana. Kalau untuk produksi mungkin sangat banyak ya, karena Kaibun Dimsum udah banyak banget cabangnya. Di Jakarta ada, di Bekasi ada, Sukabumi ada, di Bandung banyak, di Tasik sudah ada, di Cirebon sudah ada. Jadi untuk produksi dimsumnya sangat banyak sekali ya, mungkin 20-30 orang lebih mungkin ya, bisa sampai 50 orang, apalagi kalau untuk staff yang nanti di gudang di pusat sana gitu ya. Tapi kalau untuk spesifik di Karawang, kita yang kerja di sini ada berempat, 2 orang buat di dapur, 1 orang buat di kasir, 1 lagi waiters. Jadi, untuk yang kerja. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan utama dalam mengelola tenaga kerja, misalnya pelatihan, koordinasi, atau distribusi tugas? Ya, tantangannya ada khususnya di Kaibun Karawang ya, khususnya dengan iklim Karawang yang seperti ini. Memang kesulitan ada di bagaimana karyawan ini bisa memperhatikan kebersihan ya. Kita kan bergeraknya di bidang F&B. Bidang F&B kita tahu sendiri, kebersihan itu kayaknya nomor 1 gitu ya. Apalagi sekarang dari pelanggan juga melihat sedikit kotor nggak mau gitu ya. Jadi memang itu yang masih saya usahakan sampai sekarang. Apalagi kan Karawang yang seperti itu ya, debunya luar biasa gitu. Itu yang menjadi tantangan khususnya di Kaibun Karawang, bagaimana kita punya SOP tetap untuk karyawan, menjaga kebersihan, bagaimana menjaga kenyamanan tamu ya, seperti itu sih. Kalau untuk pembagian kerja ya, karena sudah ada pos-posnya, mudah sih, lebih mudah kalau itu. Ya itu dia yang sulit. Memang lebih ke tantangan di Karawang sih ya, karena itu dari iklimnya yang panas, debu lebih mudah masuk, debu lebih banyak gitu. Di situ sih tingkat kesulitan sebenarnya kalau buat Kaibun Karawang. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Kaibun Dimsum menjaga kualitas layanan dengan tenaga kerja yang ada? Ya itu yang tadi ya sudah saya sebutkan salah satunya. Dan satu lagi mungkin dengan, kalau saya karena suka ngobrol, jadi sama karyawan tuh maunya ada kedekatan ya antara owner dan karyawan. Jadi apapun diutarakan, apapun diceritakan, saya maunya seperti apa, saya maunya untuk tetap dengan SOP yang ada, tapi kan namanya yang kerja ada aja ya, ada aja itu. Nah itu maintain yang kerjanya mungkin dengan setiap hari kita ngobrol, pendekatan sama yang kerja itu ya, jangan sampai ada gap yang terlalu jauh, jangan sampai nganggap saya telepon, bosnya ini takut gimana dan lain-lain. Saya nggak mau seperti itu. Dengan tujuan itu ya, dengan tujuan efektivitas kerja, dengan tujuan apa yang saya mau bisa diaplikasikan oleh yang kerja. Itu sih kalau saya ya, cara itu
cara pribadi lah. Itu pribadi seperti itu. Ada lagi? Selanjutnya saya Ya. izin bertanya Pak, Boleh. apakah modal awal untuk usaha ini berasal dari dana pribadi atau sumber lain seperti pinjaman dan sebagainya? Untuk Karimun Karawang kebetulan pakai dana pribadi. Dana pribadi full buat modalnya ya. Full dari awal buka pakai dana pribadi. Selanjutnya, bagaimana cara mengelola arus kas, terutama jika ada fluktuasi dalam penjualan? Ya betul. Kebetulan lagi-lagi ya, saya kan di sini di misalnya ngambil ke pusat, ada pusatnya, jadi saya ngambil barang yang bisa dipertahankan untuk mempertahankan itu ya dengan segala dinamika F&B dan berjualan, ada naik ada turun gitu ya. Kalau saya menyiasatinya dengan mempertahankan stok ya, jadi ketika stok saya sudah aman, kayaknya sedikit banyak bisa fluktuasinya bisa kita kendalikan ya, mau naik mau turun yang penting stok saya mah sudah banyak gitu ya. Nanti entah itu nanti ada kenaikan atau tidak, stok tetap dengan harga yang lama gitu. Kalau misalnya tanggal 10 ada kenaikan, kita masih bisa punya stok dari tanggal 1 misalnya. Jadi salah satunya itu dengan menjaga stok tetap aman ya, tetap aman dengan tingkat konsumsi, tingkat pembelian masyarakat di Karawang. Selanjutnya, apa bahan baku utama yang digunakan dan dari mana biasanya diperoleh? Nah, kalau bahan baku yang utamanya kita kan pakainya ayam ya, dimsum itu biasanya ayam, cuman ada variasi lain kan ya, ada udang, ada cumi, ada kepiting, ada lagi yang manisnya juga ada mochi, pakai wijen hitam, ada bapau, isinya krim susu. Nah, kalau untuk base ayamnya itu kita punya supplier dan memang sudah terikat kontrak ya, dan itu ada di Bandung. Semuanya bahan baku lokal dari Bandung. Termasuk yang kerja pun kalau di rumah produksi ya, yang kerja pun kita mempekerjakan ibu-ibu tetangga situ aja untuk bikin dimsum, untuk membungkus chili oil, ya, bikin chili oil dan lain itu. Lokal sih, rata-rata lokal Bandung ya, lokal Bandung. Untuk Karimun Karawang ya itu dia, balik lagi saya karena franchise ambil langsung ke Bandung. Jadi semua produk belinya di Bandung. Selanjutnya, apakah pernah menghadapi kendala dalam pengadaan bahan baku, misalnya kualitas, harga, atau pasokan? Pasti pernah. Bahkan umur Karimun Karawang baru 1 tahun aja, apalagi ya kayaknya udah tahu. Kayaknya semua orang juga kalau lebarannya itu udah pasti, sudah pasti harga naik dan lain-lain. Untungnya Karimun kan punya vendor. Kalau vendor itu kan terikat kontrak, begitu pula harga ya, jadi terikat harga. Nah, itulah salah satu cara mungkin ya, salah satu cara biar kita bisa efektif memanfaatkan bahan baku yang ada. Kalau udah ada vendor sih relatif lebih aman, kecuali memang kontrak habis. Setelah kontrak habis biasanya vendor naikin harga. Pilihannya kan tetap bersama vendor A, vendor yang sebelumnya, atau kita cari vendor lain yang lebih terjangkau lah harganya. Bisa ada di pusat biasanya kebijakan. Terus, bagaimana cara menjaga konsistensi rasa dan kualitas produk, terutama saat bahan baku sudah diperoleh? Nah, yang pasti kalau makanan ya, kalau ngomongin makanan yang pasti resep ya. Yang pasti resep itu nggak boleh banyak dirubah. Yang kedua, SOP untuk para pekerja juga tidak boleh dirubah, dari mulai higienitas juga, tempat orangnya pakai sarung tangan, tempatnya harus bersih dan lain-lain. Seperti itu sih kalau buat di produksi ya. Kalau buat di sini, kalau buat di outlet Karawang, balik lagi ke tadi ya, bagaimana kita bisa
ngasih tahu karyawan bahwa kebersihan sepenting itu kebersihan buat menjaga kualitas makanan ya. Terutama kan kita frozen ya, bentuknya frozen, kulkasnya harus dijaga kebersihannya. Kebetulan kalau Kaiban Karawang 1 bulan sekali pasti ada general cleaning. General cleaning semua barang keluar, semua alat masak semua keluar. Nanti kita sortir, yang masih layak pakai kita bersihkan, yang sudah tidak layak pakai juga kita ganti. Sebulan sekali harus ada general cleaning. Itu salah satu cara buat mempertahankan rasanya. Baik, Bapak izin bertanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa target pelanggan utama dari Kaibun Dimsum? Targetnya itu memang sudah berjalan lama ya, bukan di Karawang 1 tahun. Bahwa sebelumnya dari mulai 2018 target Kaibun Dimsum itu selalu, karena dimsum itu kan jajanan yang di dalamnya biasanya banyak. Kita punya 16 varian gitu ya. Jadi memang targetnya adalah biasanya teteh ya gitu biasanya, dan memang kalau di data pun memang menyebutkannya seperti data pun menampilkannya seperti itu, bahwa umuran 20-an lah ya, mungkin belasan pun, kalaupun belasan mungkin dari 18, dan kebanyakan itu perempuan. Hanya lagi balik lagi, makanya karena targetnya ada di perempuan, saya coba semaksimal mungkin itu ya. Biasanya kan perempuan marah dan rewel, nah bersih dan lain-lain gitu ya, rasa juga dipertahankan. Makanya sebisa mungkin dipertahankan kebersihan dan lain-lain. Targetnya itu sih ke perempuan middle age ya, middle age dari 18 sampai 30-an mungkin. Walaupun memang nggak banyak, yang lain pun tetap bisa menikmati gitu ya. Bisa laki-laki pun banyak gitu yang menikmati, ibu-ibu juga banyak, bapak juga banyak, malah terkadang yang datang keluarga tidak sedikit gitu. Tapi kalau untuk ngomongin, karena bisnis selalu harus punya target pasar ya. Kalau untuk ngomongin target, itu ada di middle age ya. Gitu. Makanya itu juga yang membuat kita mencoba ya, walaupun itu tadi ya, bahan baku fluktuatif, apalagi sekarang tahun depan itu ada rencana PPN naik 12%. Maunya Kaibun Dimsum tetap mempertahankan harga di bawah 20.000 maunya. Cuman itu lagi ya, gimana balik lagi bagaimana pemerintah bisa mempertahankan harga pasar, ya kita juga bisa. Kecuali kalau harga pasarnya naik ya gimana, mau gimana, pasti kita juga naik harganya gitu. Selanjutnya, apa strategi pemasaran yang digunakan? Apakah lebih banyak mengandalkan media sosial, kerjasama dengan pihak lain, atau pemasaran offline? Sampai saat ini masih menaiki media sosial, terutama di Instagram. Mungkin sekarang atau tahun depan lah mungkin ya, mulai melanjut ke TikTok, karena memang ternyata mengharuskan gitu ya, karena pasarnya ada di situ. Memang kebanyakan masih di media online. Beberapa kali kerjasama pun dengan influencer ya, food blogger Karawang kan banyak gitu. Masih untuk pemasaran, untuk marketing masih di media sosial. Beberapa kali ikut promo juga di online, ini apa? Ojek online ya, penyedia jasa online kayak Grab, Shopee sama GoFood. Itu juga pernah kita pasang iklan di sana, pasang iklan di Instagram, masih ya digital. Apakah persaingan dengan merek dimsum lain di Karawang menjadi tantangan besar, dan adakah strategi khusus untuk menarik pelanggan baru dan menjaga pelanggan lama? Yang menariknya adalah untuk dimsum yang punya tempat proper, kalian bisa makan di dalam, jadi orang yang jual sepuasnya dan lain-lain. Yang tadi itu balik lagi bahwa ketika pertama kali ke Karawang itu tidak menemukan yang seperti ini gitu, makanya berani
untuk buka kayak dimsum. Seiring berjalannya waktu ternyata mulai banyak yang juga sama membuka dimsum, tapi bukan kaki lima ya, kebanyakan kaki lima ya sebelum Kai Buntu. Tapi setelah Kai Buntu berdiri, banyak lumayan menjamur. Tapi kalau saya nggak pernah nyebut saingan ya, karena menurut saya ya lagi-lagi itu awalnya kan saya maunya mengedukasi ya bahwa ini loh dimsum yang beneran. Jadi ketika ada orang bermain di kelas yang sama, gitu ya, bermain di dimsum keren, malah senang. Jadi berarti edukasi gua tersampaikan gitu, bahwa mengedukasi masyarakatnya, oh iya geningan dimsum yang benar yang gini gitu ya. Jadi si komunitasnya pun terbentuk. Setelah komunitas terbentuk, kayaknya pasar mengikutin ya, nggak bakal hilang. Sama kayak kalau dulu awal 2015, 2017 mungkin coffee shop pun kan seperti itu gitu ya. Ketika yang awal ada yang buka lagi, ternyata sampai sekarang kan bagus, pasarnya sudah terbentuk, semua orang bisa menikmati kopi, pasarnya tidak akan habis. Jadi itu juga yang saya harapkan, bahwa ada yang buka dimsum lain selain Kai Buntu gitu, biar komunitasnya pecinta dimsum lah ya, komunitas pecinta dimsumnya ada, pasarnya tetap terbentuk, pasarnya malah jadi besar pasarnya. Kalau pasarnya sudah besar mah gampang jualannya juga. Makanya kayaknya kalau sama-sama punya visi yang bagus, lebih enak lah ya, nggak usah nganggap saingan dan lain-lain. Selama kita punya barang yang bagus, kalau saya sih pede ya, pedenya saya punya makanan, saya punya barang bagus, punya rasa, kayaknya nggak bakalan yang lain. Situ sih. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Kai Bun Dimsum hadapi sejak awal berdiri hingga sekarang? Tantangan terbesar ya. Tantangan terbesarnya ada di perang harga. Harus diakui bahwa ada perang harga yang menurut saya kurang bagus. Cuman ya itu dia, mudah-mudahan komunitasnya terbentuk, orang-orang teredukasi, mau tahu bahwa dimsum yang benar seperti apa, dimsum yang bagus seperti apa. Jadi suatu saat perang harganya tidak terlalu berpengaruh pada siapapun yang jualan gitu ya, siapapun produsennya. Karena kayaknya kalau perang harga nggak ada habisnya lah ya, nggak ada habisnya. Siapapun bisa bikin yang lebih murah, siapapun bisa bikin gitu. Untuk nurunin harga mah gampang. Sama mungkin ini ya, bahan baku yang tambah lama tambah mahal, itu harus bisa mempertahankan rasa dan ini. Sama mungkin yang terakhir yang lagi lumayan disorot sama beberapa UMKM-nya, daya beli masyarakat itu, daya beli masyarakatnya yang lagi jelek mungkin ya. Jadi jujur tantangan Kai Bun Karawang sekarang ini malah dari beberapa dari eksternal. Kalau dari internal kayaknya bisa diatasi walaupun dengan susah, tapi tetap bisa diatasi. Malah faktor-faktor eksternal ini ya, bahan pokok makin mahal, orang-orang makin sulit jajan dan lain-lainnya. Mungkin tantangannya ke situ sih. Tantangannya ke situ, gimana bisa mempertahankan kualitas, tetap orang tetap mau jajan gitu walaupun daya belinya lagi turun. Selanjutnya, apakah ada kendala tertentu yang dihadapi saat ini seperti penurunan pelanggan atau persaingan dengan usaha modern? Ya memang harus diakui ada penurunan dari pelanggan lumayan tinggi, sampai saat ini karena rata bukan hanya Kai Bun Karawang saja yang merasakan gitu, Pak. Tetangga kita di sebelah pun
rasakan ada penurunan pembelian itu ya. Mudah-mudahan lah membaik dari daya beli masyarakatnya, mudah-mudahan membaik, bahan-bahan pokok juga mudah-mudahan bisa turun biar masyarakatnya bisa jajan. Nah, seperti itu sih, karena ya namanya jajanan kan mungkin kalau mau di ranking bahan pokok pertama mungkin ya, bahan pokok pertama, kemudian kedua mungkin biasa ibu-ibu mah belanja bulanan banyak itu ya, sabun, sampo dan lain-lain supermarket kan itu yang akan didahulukan pola masyarakat kita ya. Baru yang ketiga atau yang bahkan yang keempat gitu, baru jajan gitu. Nah kalau 1, 2, 3-nya sulit, 1, 2, 3-nya terus melambung tinggi ya nggak nyampe-nyampe ke 3, 4-nya gitu. Makanya ya lagi berharap mudah-mudahan pemerintah bisa lebih aware lah ya untuk UMKM. Apa langkah yang sedang atau akan diambil untuk mengatasi tantangan ini? Lebih ke tetap konsisten ya dengan promosi-promosinya, dengan main di media sosial terus tidak berhenti. Karena setiap orang kayaknya semua udah punya sosial media ya, tinggal kan kalau mau diurut mah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi mau gitu kan ya. Urutan pertama dari tidak tahu menjadi tahunya ini kita coba push di media sosial. Dari tahu nanti menjadi mau dan beli terus beli lagi, kita pertahankan ada di kualitas, di rasa dan lain-lain. Seperti itu sih. Sampai sekarang yang penting marketing nggak boleh berhenti terus-terusan aja. Harus selalu ada budgetnya, tidak boleh menyampingkan marketing, salah satu tombak utama jualan. Gitu. Itu sih paling. Ada lagi? Masih ada lagi? Ada lagi. Masuk pada ini mungkin penghujung wawancara kita. Di sini ada sedikit pertanyaan mengenai pengambilan keputusan ya Pak. Di sini pengambilan keputusan apa yang diambil oleh Kaiban Dimsum untuk pengelolaan tenaga kerja, pengelolaan modal, pengelolaan bahan baku dan juga pemasarannya. Kalau untuk bahan baku kan tadi wilayah yang disebutkan bahwa bukan di saya, bahan baku ada di pusat. Terus apa lagi? Kemudian selanjutnya adalah pengelolaan modal. Oh, kalau modal sampai sekarang belum ini sih ya, belum muterin modal lagi. Yang pasti udah dari awal sudah kebetulan ada dana pribadi, jadi langsung pakai dana pribadi seperti itu. Untuk pengelolaan tenaga kerjanya sendiri, pengambilan keputusannya seperti apa? Untuk tenaga kerja kebetulan karena masih UMKM ya, kita semuanya masih sama saya, semuanya masih sama owner. Tapi bersyukur juga, penuh bersyukur karena hanya satu orang yang bisa mengambil keputusan, gitu ya. Yang lain tidak bisa. Tidak ada, kasarnya mah tidak ada sesuatu yang bergerak di Kaiban Dimsum tanpa persetujuan ownernya, gitu ya. Karena masih UMKM lah ya, masih kecil. Berbeda nanti kalau sudah besar mungkin sudah ada 3 cabang, 4 cabang, mungkin pengambilan keputusan akan dilemparkan ke kepala toko, manajer, supervisor dan lain-lain. Tapi untuk sekarang karyawan pun hanya bisa meminta gitu ya, minta izin atau bertanya, Pak ini gimana ini? Semua pengambilan keputusan ada di owner seperti itu. Yang terakhir, mungkin pengambilan keputusan untuk pemasarannya Pak. Ya itu sama mungkin ya, sampai pemasaran pun masih ada di owner ya, untuk pengambilan keputusannya. Dan bagaimana cara-cara marketingnya itu kita lihat, kita nilai, juga diskusi lah ya, diskusi sama orang pusat. Biasanya kira-kira bulan ini apa nih marketingnya, biasanya kita diskusi sama orang pusat di Bandung. Ya bulan ini kita mau upselling apa, atau bulan ini marketingnya mau gimana, seperti itu. Selanjutnya mungkin apa harapan terbesar Bapak untuk Kaiban Dimsum ke depannya?
Ya, harapannya sesuai dengan tujuan pas awal kita buka ya. Masih tahu orang-orang bahwa ini loh dimsum yang asli, ini loh dimsum yang benar. Bukan lagi-lagi bukan mendiskreditkan yang lain, tapi kayaknya masyarakat pun tambah lama tambah pintar ya. Harus tahu mana yang aslinya kayak gimana sih. Seperti itu. Harapan lebih besarnya lagi, yang pasti karena UMKM mau terus berkembang ya. Mudah-mudahan bisa ada cabang selanjutnya gitu. Karena untuk menjangkau lebih lah ya, menjangkau pasar lebih kayaknya kalau di sini terlalu sempit lah. Berpikiran kita hanya untuk buka di sini kayaknya enggak. Tetap harus ekspansi, tetap harus buka cabang ya. Mudah-mudahan semuanya membaik ya. Mudah-mudahan semuanya membaik, daya beli masyarakat kembali, bahan-bahan pokok murah lagi. Jadi bisa jarajan baik gitu. Jadi bisa jarajan baik. Kita tunggulah, mudah-mudahan ada Kaibun 2, Kaibun 3 sampai Kaibun 4 yang lain. Amin. Itu sih harapannya mau buka cabang. Terakhir Pak, Siap. mungkin boleh ya ke sana. Jika ada pesan untuk pelanggan, apa yang Bapak akan sampaikan kepada pelanggan Kaiban Dimsum, pecinta dimsum khususnya? Hatur nuhun sudah setia bersama Kaibun Dimsum. Doakan Kaibun Dimsum tetap jadi dimsum royal di Karawang. Mudah-mudahan kami tetap bisa menjaga kualitas. Tong hilap jajan. Ya, baik, mungkin itu saja Pak Siap, pertanyaan dari siap. kelompok kami. Sekali lagi terima kasih atas Hatur nuhun, waktunya. sami-sami Terima hatur kasih. nuhun. Oke, mungkin langsung saja saya tutup pertanyaan wawancara hari ini. Terima kasih sudah menonton. Dadah.